Bangga bersarung mangga. Ada yang sering disebut dengan istilah mencintai baginda. Ada hub, cinta. Cinta memang tempatnya di dalam hati. Akan tapi sebab-sebab cinta ini bisa dicerna, rasional, masuk akal. Sehingga tumbuhnya cinta di dalam hati ini adalah karena kita melihat atau mendengar sesuatu tersebut dari pandangan dan pendengaran inilah kemudian akan menumbuhkan keterkaguman. Setelah kagum meningkat nanti kepada keingintahuan yang lebih dalam lagi, sehingga tanpa disadari disitulah nanti tumbuh cinta. Ini berlaku kepada siapapun dan apapun. Berlaku kepada siapapun dan apapun. Sehingga menumbuhkan cinta atau tumbuhnya cinta adalah karena kita pernah mendengarnya atau kita pernah melihatnya, yang semuanya itu akan dicerna oleh akal kita. Kalau ada orang berkata bahwa Anda punya anak perempuan yang sangat solehah, atau ada seorang laki-laki, Anda seorang wanita yang punya hajat cinta kepada seorang laki-laki, lalu disodorkan ada seorang laki-laki secara paras, dia sama sekali tidak ada gantengnya, aromanya Masya Allah, jahatnya nggak kira-kira, mulutnya tajam, suka mukul, Masya Allah, menyeramkan, ya Pak? Gambaran yang seperti itu, lalu dia kira kamu bisa mencintai atau tidak? Dia langsung menolak. Kenapa? Akalnya tidak bisa menerima itu. Karena cinta itu rasional, cinta itu masuk akal. Sehingga kalau cinta sudah tidak diberi dengan kesadaran akal, namanya cinta buta. Nah, akal ini mencerna, sehingga nggak mungkin kita itu, aku mencintai seseorang yang tidak tahu orangnya di mana, wujudnya kayak mana, ada atau tidak, nggak bisa. Bohong itu. Pasti apakah karena kita mendengar, biarpun itu informasi yang salah, bahwasanya sebagai seorang laki-laki diceritakan di sana ada seorang perempuan begini-begini, cantik, orangnya solehah, begini-begini. Padahal nggak ada di alam nyata. Cuman karena sudah masuk di telinganya, ada kecenderungan dia mencari-cari nama yang disebut-sebut itu. Jadi harus ada informasi yang masuk ke telinga kita, atau kita lihat langsung, oh itu bagus, dia menarik, makanya cinta rasional. Kalau sudah cinta tidak, ini kalau ini kita berlaku juga di dalam kisah laki-laki dengan perempuan manusia, selain urusan kita dengan baginda. Sehingga ini adalah dalam diklat cinta yang sering kami hadirkan, pendidikan cinta untuk anak-anak muda. Cinta itu rasional, jangan kita itu menjadi orang yang mencintai tapi dengan cinta buta, gula Jawa rasa coklat, dunia seluas daun kelor. Ini kan kebodohan. Akan tapi cinta yang disadari dengan akalnya. Sehingga dalam bahasa sederhana, hikmah dalam inspirasi cinta yang kami hadirkan, jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, akan tapi biarkan akalmu yang akan membukanya. Jadi kalau ada, ini berpikir. Jadi akal ini punya jembatan atau punya link kepada hati, sehingga dari sini akan muncul cinta. Maka dari itu, berurusan dengan baginda, kita akan pergi pada baginda. Ada urusan diklat cinta untuk anak muda dan sebagainya, kita akan hadir insya Allah di beberapa tempat yang sudah kita mulai juga. Kita ingin mengajari anak-anak kita bagaimana mencintai yang benar dan apa itu cinta. Dan cinta selamanya indah. Kita punya madhab cinta, madhab baginda. Madhab cinta adalah selalu indah, nestapa jadi bahagia. Bukan kebahagiaan harus diulai dengan nestapa, tidak ada. Itu adalah madhab cinta. Baik dengan cinta Nabi Muhammad, tidak lebih, kurang lebihnya seperti itu. Maka kalau ingin mencintai Nabi, pertama kita sudah punya keimanan, yakin bahwasanya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan Nabi Muhammad utusan Allah, membawa pesan dari Allah, yang pesan harus kita laksanakan, yaitu agama. Itu sudah masuk di otak kita dari masa kecil kita. Cuman kenapa ikatan kita dengan kepatuhan kepada syariat Nabi itu kok berbeda-beda? Ada yang sangat patuh sekali, ada yang Masya Allah.
Tentu itu semua ada hubungannya dengan karunia Allah. Allah memilih seorang hamba ini menjadi hamba yang khusyuk, iya. Tapi sebab kesana itu ada, yaitu mengasah akal kita agar semakin kenal, kemudian ya muncullah setelah itu ada kecintaan. Sehingga menggunakan akal itu penting untuk menumbuhkan cinta. Menggunakan akalnya, hub yang berdasarkan akli, ada hub qalbi, ada hub amali. Jadi setelah ada akal yang berpikir layak dicintai, lalu tumbuh cinta. Setelah cinta, tanda cinta itu adalah mudah untuk mengikuti. Kan begitu amal. Sehingga kalau hanya mengaku aku cinta Nabi, tidak pernah ngikuti, ini enggak. Karena Nabi bukan seperti intan permata yang bisa kita lihat dan indah, tidak. Lebih dari itu, Nabi itu dari zatnya adalah indah, membawa pesan kemuliaan untuk kita laksanakan demi kebaikan kita. Bukan kita mencintai sebuah ukiran. Apa manfaatnya ukiran buat kita? Nilainya tinggi, bisa kita jual, bisa untuk beli mobil atau untuk ngasih makan anak. Begitu. Kalau ukiran nggak ada nilainya, nggak akan kita anggap nggak perlu kita cintai lagi, kan begitu. Permata kenapa kita cintai? Wong dia hanya sekedar batu saja, ada apa? Karena di balik permata itu bisa untuk beli rumah, bisa untuk ini dan sebagainya. Ada nilainya. Seperti itu. Nah, baginda Nabi Muhammad lah. Kalau kita mencintai Nabi, tentu nalar kita harus kita gunakan. Hari ini kita akan memangkas sesuatu yang menjadikan orang tidak cinta. Ada orang memberikan hadiah cincin kepada Anda. Dia pandai, karena dia menjaga cincin ini. Pak, tolong ini cincin saya beli di sebuah tempat. Dan itu tempat yang elit, tidak ada cincin jelek dijual di situ. Saya telah pilih di antara cincin itu dan alhamdulillah saya dapat. Ini cincin yang masya Allah ya, tolong. Ini berlian, dikasih tahu berlian. Orang yang tidak ngerti berlian dianggap seperti kaca pecahan. Berlian harganya mahal begini-begini. Di saat dia tahu nilainya cincin itu akan disimpan. Ngerti berlian harganya ratusan juta bahkan miliaran. Tahu, tapi coba Anda kasih orang yang tidak ngerti tentang berlian, taunya cincin-cincinan yang ada di pasar mungkin yang hanya 1.000, 2.000, akhirnya Anda kasih cincin, ya sudah dipikir cincin kayak di pasar, dia ditaruh di mana saja karena tidak mengerti nilainya cincin tersebut. Dia hilang pun tidak pernah mencari, karena apa? Tidak tahu nilainya. Jadi menjadikan dia ta'aluk, terikat kesadaran akal akan nilai sesuatu tersebut, baru dia menjaga cincin. Mahal. Sehingga cincin permata bagi yang tidak mengerti dianggap pecahan kaca yang digosok menjadi mengkilat, kemudian setelah itu dibuatkan ikat, lalu jadi kayak cincin. Tidak bisa membedakan permata atau bukan permata. Jadi hadirnya akal ini penting. Bisa jadi, lihat, orang menjatuhkan nilai cincin agar dijual murah. Ini sama dengan di pasar yang ini, tidak ada nilainya sih. Sudah cepat itu jual aja ini. Ada, kalau ada orang nawar kasih aja. Padahal ini sudah orang jahat ini. Menfitnah cincin. Biar dinilai murah, tatonya nyuruh temennya pura-pura beli nanti. Ini mahal sebelum cincin. Cuman agar dijual murah akan saya fitnah. Ini cincin kata siapa mahal? Oh, katanya orang. Sudah kasih aja langsung. Kalau kasih nanti untung nanti kasih. Padahal permata. Cuman dia penfitnah, dia punya akal busuk, ngirim orang cepat beli. Akhirnya orang dasarnya beli langsung. Setelah dibeli orang perang, sudah dikentirkan ke dia. Bisa membeli permata yang mahal, tapi dengan berbohong. Lah, urusan Nabi kayak begini. Urusan baginda Nabi, lihat. Maka dari itu kalau ingin mendengar berita tentang cincin dari orang jujur dong. Jangan jadi orang yang ingin menfitnah cincin. Maka dari itu, mari hari ini menjaga cinta kita. Pastikan telinga Anda tidak mendengar sesuatu yang merendahkan Nabi Muhammad, menjelekkan Nabi Muhammad, mengurangi nilai kemuliaan Nabi Muhammad. Ini harus jadi rambu-rambu. Kita tahu Nabi Muhammad utusan Allah yang terjaga dari dosa, paling bagusnya manusia, paling mulianya manusia. Semua yang ada urusan dengan Nabi Muhammad paling baiknya segala sesuatu. Bicara tentang zatnya Nabi paling bagusnya zat, cara berjalan paling bagusnya cara berjalan, cara berpakaian paling bagusnya cara berjalan, cara makan paling bagusnya cara makan. Apapun yang ada hubungannya dengan Nabi menjadi yang paling bagus. Itu yang harus ada di otak kita, rambu-rambu kita bentengi, sehingga kalau ada informasi negatif tentang Nabi Muhammad mudah kita tepis. Ini
Kita ngerti nilai cincin, tidak bisa. Ini yang ngomong profesor ini cincin permata, sudah nggak mau tahu. Orang menfitnah, wah dia bakal mencuri cincin. Yang menriskin, yang mengatakan Nabi Muhammad gini-gini, dia akan memamerkan keyakinan yang lain lagi. Dia punya maksud setelah merendahkan Nabi, menjelekkan Nabi, lalu orang Muslim tidak percaya Nabi, ditawarkan keimanan yang lain. Kan begitu prosesnya. Dikasih cincin yang lain kalau bahasa cincin. Makanya pokoknya hari ini segala sesuatu yang sifatnya ini banyak sekarang upaya menjelekkan Nabi Muhammad dan sebagainya, kan ada gerakan-gerakan anti agama dan sebagainya, itu boleh mengkritik Nabi dan sebagainya dan sebagainya. Jangan mau mendengar sudah, karena kita sudah paham bahwasanya Nabi Muhammad paling bagusnya secara zat, paling gantengnya manusia, paling bagus akhlaknya, dijaga oleh Allah, nggak ada dosa pada diri Nabi. Ini harus kita yakini. Kalau orang agama lain tidak meyakini, urusan mereka, tapi kita punya. Dan harus yakin. Kalau tidak yakin begitu, nggak ada iman kita. Sehingga jika sesuatu itu yang ada hubungannya Nabi, tidak boleh kita merasa jijik, sehingga kita mudah menyenangi semua yang disenangi Nabi. Kalau bicara tentang istinja ada membersihkan dari bekas buang air kecil dan air besar. Istinja ada dengan istinja dengan air, ada istinja dengan batu. Dengan batu pun bisa dengan sesuatu yang seperti batu, yang sepadan dengan batu, yang sifat-sifatnya memenuhi syarat seperti batu, yaitu seperti tisu. Tisu itu mengangkat, membersihkan, bisa menggantikan batu. Berarti ini bisa dipakai untuk istinja. Nah, para ulama mengatakan istinja dengan batu hukumnya mubah, boleh kita melakukannya dan boleh kita tidak melakukannya. Akan tapi menjadi wajib bagimu untuk melakukannya jika engkau merasa jijik istinja dengan batu. Karena apa? Dikhawatirkan kau merasa jijik dengan apa yang dilakukan baginda Nabi. Dan memang sudah pernah ada perendahan terhadap baginda Nabi, istinja dengan batu dan sepadannya, mengejek rentetan cerita. Ada dibuat, kita melihat satu berita tentang bagaimana nabinya orang Islam itu lihat. Habis buang air kecil tidak pernah cebok bahasanya. Hanya menggunakan tisu, menggunakan ini, merendahkan subhanallah dengan bahasa. Dengan bahasa seperti itu. Padahal itu ternyata hal-hal semacam itu hari ini menjadi sesuatu yang dipandang bagus. Coba saja Anda pergi ke negeri maju, ke toilet Anda cari air, tidak ada, adanya tisu. Akhirnya Anda boleh berkata, wah orang Eropa tidak pernah cebok. Anda berani begitu? Pernah ini? Ya, ini sekarang coba Anda toilet-toilet mewah itu nggak ada airnya, adanya tisu. Karena apa? Semua dari Nabi itu istimewa. Sampai ini adalah upaya-upaya untuk merendahkan Nabi. Akan tapi apa yang dilakukan Nabi suatu ketika akan menjadi tren yang lalu, yang akan datang, dan seterusnya. Hebat lagi jika Anda anak muda misalnya bisa menjadikan apa yang dari Nabi menjadi tren. Anda hebat. Ala Nabi, gaya Nabi. Seperti mungkin ada seorang mungkin pemain bola, pemain badminton, atlet, artis atau apa, lalu sekelompok anak muda mencoba memasarkan gaya hidup ini, lalu bisa booming, bisa tersebar. Ini mungkin sekali. Alangkah indahnya kalau anak muda hari ini punya tren. Kalau tidak ngikut gaya Nabi, ketinggalan zaman, coy. Kalau lo nggak ikut Nabi, ketinggalan zaman, bro. Wah, ya gitu. Kalau bisa buat tren begitu, mah dahsyat. Yang jelas sore ini, pagi ini kita membentengi bahwa segala informasi yang Anda dengar, jika ada aroma merendahkan Nabi, Anda jauhkan dari telinga Anda, khawatir masuk ke hati Anda, tiba-tiba punya prasangka buruk kepada baginda Nabi, alamat akan dicabut iman. Lihat, Nabi istimewa, Nabi dijaga oleh Allah. Ini saja. Jangan sampai ada orang memalsu, menjelekkan Nabi, ternyata dia ingin menjual dagangannya sendiri, ingin memberikan agama yang baru lagi, atau keyakinan yang baru lagi. Na'udzubillah. Dan memang upaya-upaya merendahkan Nabi sudah ada dulu, dibuatkan film tentang macam-macam tentang baginda Nabi. Di situ tidak ada menunjukkan akhlak Nabi. Ada bermacam-macam cara. Yang opanya ada urusan dengan baginda Nabi. Maka kalau kita
Menyadari bahwasanya di sana ada upaya untuk merendahkan Nabi, tujuannya merendahkan Nabi agar orang jauh dari Nabi. Kalau orang jauh Nabi kan jauh dari agama, kalau orang jauh dari agama sudah akan ditawarkan agama yang lain. Maka dengan begini kalau orang cerdas perlu faham bahwasanya kalau begitu kita perlu dong ada gerakan bagaimana mengenalkan orang kepada baginda Nabi. Makanya muncul gerakan para ulama tentang maulid Nabi SAW. Itu sebetulnya kalau orang cerdas ini adalah ide cemerlang. Di sana ada gerakan untuk merendahkan Nabi. Kita harus punya gerakan sebagai seorang muslim bagaimana mengagungkan Nabi, syiar Nabi agar umat kenal Nabi Muhammad. Ini saja mungkin yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Pokoknya segala informasi sekarang berseliweran tentang penjelekan pada baginda dan seterusnya. Lihat, sekarang kan media bebas, orang bisa ngomong apa saja. Orang bisa ngomong saja kalau sudah ada hubungan dengan baginda Nabi yang merendahkan, ada aroma merendahkan, Anda harus jauhkan dari telinga Anda. Anda jauhkan dari mata Anda untuk Anda lihat, jauhkan. Karena apa? Itu akan merusak hati Anda. Dia akan memalsui, dia akan berbohong. Dia akan menjadikan kita kurang cinta kepada Nabi, ujung-ujung yang menjadikan meninggalkan baginda Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.